Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Mizanuddin dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk 23841110090. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Ilmu Jurnalistik. Di sini saya akan berdiskusi dengan kakak siapa? Saya Rehan Ate Mustafa dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Ya, kebetulan juga sebagai ketua umum Lembaga Pers Mahasiswa. Oke, di sini saya ingin menanyakan tentang keresahan di dalam diri saya nih Kak, tentang hoax di dalam dunia jurnalistik. Dari akhir-akhir ini, belakangan ini saya sering mendapatkan berita, entah itu berita langsung atau berita dari WA, dari online gitu, tentang berita yang belum pasti kebenarannya. Jadi berita ini belum tentu benar adanya. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kakak tentang hoax dalam dunia jurnalistik? Tanggapan saya sih, yang pasti itu di dunia jurnalistik sangat dihindarkan ya, karena jurnalistik sendiri kan menekankan apa yang dinamakan cover website atau keberimbangan informasi gitu. Jadi ketika satu informasi atau yang sering dikatakan sama anak-anak pers tuh asumsi gitu, ketika ada berita masuk ke tim kita itu pastinya kita langsung nyari tuh sumber-sumber informasi yang terkait dengan informasi yang kita terima gitu. Jadi kita bedah lagi gitu ya, yang pasti itu untuk menghindari hoax itu sendiri gitu, biar ketika ngeberitain lagi dan lebih pasti ya untuk memantapkan atau jadi bahan penguat berita yang bakalan kita beritain gitu. Jadi sebelum benar-benar dipublis, dibedah dulu beritanya. Iya, terlebih ke sumber-sumber informasi yang lebih sekiranya lebih akurat gitu. Kira-kira siapa aja atau apa aja yang bakalan ingin ditanyain itu pasti kita siapkan dulu gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apakah hoax bisa mengancam keberadaan para ahli jurnalistik? Menurut kakak bagaimana Kak? Sebenarnya ya pasti mengancam, karena banyak berita yang kan lembaga pers mahasiswa ini sebagai media miniatur media massa gitu. Nah, banyak masyarakat yang menerima informasi, seluruh informasi digeneralisir bahwasanya itu merupakan berasal dari media massa gitu. Nah, ketika berita hoax itu ada, itu pasti dicanangkannya atau anggapannya pasti dari media massa gitu. Nah, ketika berita hoax itu ada, ya nama kita juga ikut jelek gitu. Ini gimana media gitu. Apalagi dengan masifnya hoax yang beredar juga bakalan jadi ini juga kan dampak negatif ke masyarakat juga, dan itu merupakan tanggung jawab lembaga pers juga, gimana caranya biar berita-berita hoax itu divalidasi atau dikembangin dengan keakuratan yang pasti gitu. Baik, lalu itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja tahapan yang harus dilakukan agar bisa memastikan berita tersebut benar adanya? Nah, apa saja yang harus dilakukan ya seperti tadi, ketika informasi itu kan di zaman sekarang, di zamannya teknologi informasi itu kan ada yang dinamakan kegemparan informasi gitu. Jadi mau kapanpun dimanapun pasti kita dapat informasi itu. Nah, informasi itu perlu dikaji ya, gunanya lembaga pers, gunanya jurnalistik itu untuk mengkaji informasi-informasi yang datang
secara selentingan gitu, secara ya secara yang belum valid gitu. Nah itu kemudian analisis dulu, ini informasi ini terkait apa, dan dicari dari pihak masyarakat yang terlibat atau stakeholdernya sekalipun gitu. Misalnya kayak kemarin isu politik, kita harus nanya kemana. Terus kemarin isu PPMU, kan kita tuh sebenarnya udah dapat informasi bahwasannya akan diadakan panitia pemilihan mahasiswa universitas atau institut gitu. Nah, yang kita terima informasi itu dinamakan PPMU. Ternyata ketika diliput itu ada kesalahpahaman, yakni penamaan universitas ternyata belum resmi gitu. Nah itu juga kan bagian yang bisa dikatakan hoax juga. Nah itu akhirnya kita nge-bridging itu gitu, terus ya menentukan dari pihak-pihak mana yang bakalan kita wawancara lebih lanjut gitu. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, apa kakak pernah mendapati berita hoax? Lalu apa yang kakak lakukan setelahnya? Pernah dapat berita hoax, pernah ketika yaitu masih permasalahan PPMU yang terdekat ya. Ketika itu ada informasi selebaran kertas tanda tangan SK dari rektor kalau nggak salah, tapi ternyata ketika kita konfirmasi ke rektornya itu bukan tanda tangan rektor, yakni cuman diwakilkan dengan wakil rektor 3 gitu. Nah itu yang kami lakukan gitu ketika dapat informasi ya ada kita tuh diwajibkan sebagai jurnalistik ya untuk mempunyai sikap skeptis gitu. Jadi ada informasi ya kita patut untuk meragukan dulu gitu. Kita tanya ulang ke pihak-pihak yang lebih akurat, baru setelah itu kita mempercayai informasi kalau misalnya itu jawabannya sudah memadati target-target yang ingin diwawancarai gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana jika hoax tersebut bisa menginjak atau menjelekan nama baik dari dalam dunia jurnalistik? Bagaimana jika hoax tersebut bisa menjelekan nama baik dalam dunia jurnalistik? Iya, pastinya di jurnalistik kan ada yang terkait penurunan berita dan lain sebagainya, itu ada diatur dalam UU tentang pers tuh. Nah ketika itu menjelekkan nama baik, kita lihat dulu itu berdampak ke masyarakat atau enggak gitu. Karena kan hadirnya lembaga pers itu buat semata-mata enggak semata-mata buat mencari eksistensi lembaga pers gitu atau pihak media massa, tapi ditujukan untuk menginformasikan ke masyarakat gitu, atau kalau misalnya lembaga pers ke sivitas kampus gitu, sivitas akademik. Nah itu dikaji dulu kira-kira ini benar-benar menjelekkan atas dasar eksistensi kita atau berdampak ke masyarakat. Kalau misalnya memang berdampak, itu ada yang dinamakan klarifikasi gitu. Jadi kita bikin berita tandingan dan memohon maaf tentang pemalsuan tersebut. Terhadap pemalsuan tersebut gitu. Mungkin itu sih. Oke. Baik, di sini saya simpulkan sedikit saja ya. Jadi saya ini kan akhir-akhir ini sering mendapatkan berita palsu. Nah, salahnya saya itu langsung share berita tersebut gitu. Jadi nggak ditelaah dulu. Karena kan saya baru masuk nih di LPM Pasun. Juga mungkin perlu belajar banyak dari para senior-senior yang lainnya gitu kan. Terus tambahan lagi, seorang jurnalistik itu berarti tidak harus langsung
meng-share atau meluas lebarkan berita yang ada, namun harus ditelaah terlebih dahulu sebelum melanjutkan berita tersebut ke warga atau ke orang-orang sekitar. Oke. Iya. Intinya itu sih jadi berita itu nggak cuman meluas dan melebar tapi juga mendalam gitu. Ya. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian diskusi dari saya dan Bang Rehan. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.